Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 12 MA Bahrul Ulum? Baiklah, pada hari ini kita akan belajar mengenai novel ya. Tujuan pembelajaran ini adalah untuk menentukan pandangan pengarang terhadap kehidupan nyata dalam novel yang dibaca. Kemudian mempresentasikan dan menanggapi pandangan pengarang dalam novel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 12 MA Bahrul Ulum? Baiklah, pada hari ini kita akan belajar mengenai novel ya. Tujuan pembelajaran ini adalah untuk menentukan pandangan pengarang terhadap kehidupan nyata dalam novel yang dibaca. Kemudian mempresentasikan dan menanggapi pandangan pengarang dalam novel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 12 MA Bahrul Ulum Mulyasari? Baiklah, hari ini kita akan belajar mengenai novel ya. Tujuannya adalah untuk menentukan pandangan pengarang terhadap kehidupan nyata dalam novel yang kita baca. Kemudian mempresentasikan dan menanggapi pandangan pengarang dalam novel. Itu tujuan pembelajaran kita. Selanjutnya, novel sendiri merupakan teks narasi yang berisi rangkaian cerita kehidupan seorang tokoh dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya yang menonjolkan watak dan sifat-sifat tokohnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak MA Bahrul Ulum Mulyasari? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan kita bisa belajar sebagaimana mestinya. Baiklah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai novel. Tujuan pembelajaran ini adalah untuk menentukan pandangan pengarang terhadap kehidupan nyata dalam novel yang kita baca. Kemudian mempresentasikan dan menanggapi pandangan pengarang dalam novel. Nah, novel itu sendiri merupakan teks narasi yang berisi rangkaian cerita kehidupan seseorang, tokoh, dan orang-orang yang ada di sekelilingnya yang menonjolkan watak dan sifat-sifat tokohnya. Baiklah, sekarang kita lanjut bagian A, menafsir pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel. Sebuah novel ditulis berdasarkan latar belakang sosial budaya pengarang. Nilai-nilai sosial budaya didasari dari lingkungan pengarang yang lahir dan tinggal di daerah tersebut. Kemudian bagian B, menganalisis isi dan kebahasaan novel. Unsur-unsur novel intrinsik. 1. Tokoh dan penokohan. 2. Tema. 3. Plot dan alur. 4. Latar setting. 5. Sudut pandang. Baiklah, selanjutnya kita akan bahas satu persatu. Baiklah, kita lanjut bagian B, menganalisis isi dan kebahasaan novel. Unsur-unsur intrinsik novel antara lain: 1. Tokoh dan penokohan. 2. Tema. 3. Plot dan alur. 4. Latar dan setting. 5. Sudut pandang. Baiklah, akan kita bahas satu persatu. Pertama, tokoh dan penokohan. Tokoh adalah individu rekaan yang mengalami peristiwa atau keberlakuan di dalam sebagai peristiwa dalam cerita. Tokoh sendiri dibedakan menjadi 4. Yang pertama, tokoh utama atau protagonis. Yang kedua, tokoh antagonis. Yang ketiga, tokoh tritagonis. Dan yang keempat adalah tokoh bawaan, disebut juga dengan tokoh figuran. Kemudian penokohan itu adalah perwatakan, perlukisan tokoh cerita, baik keadaan lahir maupun batinnya, termasuk keyakinannya, pandangan hidupnya, adat istiadat, dan sebagainya. Nah, itu yang dimaksud dengan penokohan. Jadi penokohan itu sama dengan watak dari masing-masing tokoh. Bagian yang kedua itu adalah tema. Tema merupakan ide pokok atau makna yang terkandung dalam sebuah cerita. Tema adalah pokok pikiran atau pokok pembicaraan dalam sebuah cerita yang hendaknya disampaikan pengarang melalui jalinan cerita. Bagian yang ketiga itu adalah plot dan alur.
Plot atau alur atau jalan cerita adalah jalinan peristiwa dalam karya sastra untuk mencapai efek tertentu. Dengan kata lain, plot adalah rangkaian peristiwa yang disusun berdasarkan hukum-hukum sebab akibat atau kausalitas. Kemudian setiap cerita itu mempunyai plot sebagai berikut: A. Perkenalan keadaan. B. Pertikaian konflik mulai terjadi. C. Konflik berkembang menjadi semakin rumit. D. Klimaks. D. Peleraian solusi dan penyelesaian. Bagian yang keempat itu adalah latar atau setting. Latar atau setting adalah menggambarkan mengenai waktu, tempat, dan suasana terjadinya peristiwa-peristiwa dalam cerita. Latar dibedakan menjadi 3, yaitu latar waktu. Latar waktu itu bisa pagi, sore, siang, dan malam, itu merupakan latar waktu. Kemudian latar tempat itu bisa di sawah, di ladang, di kantor, di ruang tamu. Nah, itu merupakan latar tempat. Kemudian latar suasana, sedih, senang, haru, itu merupakan latar suasana. Nah, ini merupakan bagian yang terakhir dalam novel, yaitu sudut pandang atau point of view. Sudut pandang atau point of view disebut juga dengan pusat pengisahan. Sudut pandang adalah posisi pencerita dalam menyampaikan ceritanya. Dengan kata lain, sudut pandang menyangkut cara pengarang menempatkan diri atau mengambil posisi dalam menuturkan cerita. Ya, sudut pandang itu terbagi menjadi yang pertama, sudut pandang orang pertama. Sudut pandang orang pertama adalah teknik yang digunakan oleh pengarang dalam menyampaikan cerita dengan seolah-olah ikut terlibat langsung dalam cerita tersebut. Kemudian yang B, sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang ketiga adalah teknik yang digunakan oleh seseorang pengarang dalam menyampaikan cerita dengan tidak terlibat langsung di dalam cerita tersebut. Dengan kata lain, penulis berada di luar cerita dan menceritakan kisah lain. Nah, adapun unsur kebahasaan yang dipelajari pada bab ini meliputi gaya bahasa, penugasan, penggunaan majas, dan citraan. Baiklah, demikian penjelasan materi kita pada kesempatan hari ini. Semoga bisa dimengerti. Dan untuk tugas siswa, silahkan kalian kerjakan. Ini tugasnya, jelaskan unsur intrinsik novel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah tadi materi kita pada hari ini. Semoga bisa dipahami, dan ini adalah tugas untuk siswa